Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Judulipun menika ngengingi bab bejo, bab bahagia. Sebab kita perlu mengejar kebahagiaan itu sesuai dengan doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, saya mohon diberi di dunia ini bahagia. Hasanah niku indah, beautiful bahasane Inggris. Indah. Indah itu artinya ya bahagia, senang. Terus di akhirat indah itu surga. Terus waqina azabannar itu leneng swarga ora sah nganggo jejuluk jahannamiyun. Kula panjenengan priksa bahwa di surga ada bagian yang disebut sebagai jahannamiyun. Wong neng swarga ning wis tilas neraka. Jahanam, bekas jahanam, artinya mantan jahanam, dijenengke jahannamiyun. Lah kita tidak ingin di surga itu memakai nama jahannamiyun, yaitu mantan neraka. Lah mula rasah ngliwati neraka. Diharapkan kita ini waqina adzabannar. Doa fid dunya hasanah ini Ibnu Qayyim sanes Ibnu Taimiyah menika mengartikan bahwa dunia ini bahagia, ya mangan enak, turu kepenak, lunga ora ngambah lemah, niku kabeh kuwi disebut bahagia. Lalu letaknya dia mencontohkan dirinya sendiri, aku kuwi dihukum karena dia sebagai berlawanan dengan pemerintah waktu itu. Lalu Ibnu Taimiyah dihukum. Di hukuman itu dia mengatakan saya bahagia. Karena bahagia itu ternyata letaknya di hati. Lah ternyata sakniki wonten napa sing jenenge teng Quran dingendikaken ngoten. Wong sing apik kuwi papane ana ing swarga. Wong sing elek innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Wong sing apik abror kuwi papane ana ing naim. Naim itu penuh nikmat. Apa itu? Surga. Dan orang yang dosa wa innal fujar, orang yang dosa lafi jahim, di neraka jahim. Lah Ibnu Taimiyah mengartikan bahwa yang namanya naim, surga itu di dunia ini sudah ada. Letaknya di dada. Letaknya di hati. Lah nek cara ilmu biologi tubuh itu ternyata ada hormon yang namanya hormon bahagia. Nek mboten salah dopamin namanya. Hormon dopamin itu adalah hormon bahagia. Jadi kalau kita ingin innal abrara lafi naim, orang-orang yang baik ada di surga, surga dunia bisa kita raih dengan menjadi abror, menjadi orang-orang yang baik. Abror kuwi apa? Abror menika isinipun setunggal wong sing gawe becik marang wong tuwa jenenge abror. Birrul walidain. Nah, sing bejo sing isih duwe wong tuwa. Nek wis ora duwe wong tuwa, maka yang sudah meninggal itu tetap masih bisa kita abror, yaitu dengan ngirim donga. Ya toh, ngirim donga. Ngirim donga itu artinya apa? Apa yang kita lakukan dari kebaikan itu orang tua ikut. Jadi nek awake dhewe kuwi
gawe becik kaya ngeten iki niku wong tua melu karena memakai sistem napa nika jenenge MLM multi level marketing. Ya toh, karena anakmu adalah usahamu. Jadi anak yang soleh yad'u lahu waladun solihun yad'u lahu niku termasuk MLM. Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nek bahasa sakniki jenenge pasif income, pasif. Jadi wis ora nyambut gawe ning isih entuk gawean, isih entuk opah kaya pensiunan ngono lho. Ada pasif income yang nanti kita terima di akhirat, anak, ilmu yang bermanfaat, apalagi sedekah jariyah. Tiga itu idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalathin. Mati wong kleset ora ana sing wis terputus amalnya kecuali tiga. Apa kuwi? Ya kuwi anak sing soleh, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dalam rangka itu kita ingin menjadi yang baik, nggo ngirim wong tuwa. Ketika kita jadi anak baik, orang baik, kan semene iki anak kabeh, kuwi kirimlah orang tua dengan kebaikan-kebaikan. Lalu caranya supaya kita ini tetap baik, yaitu ada caranya. Yang pertama, jadi abror. Abror di sini diterjemahkan lagi dalam tuntunan hidup Islami bagi warga Muhammadiyah. Tuntunan hidup Islami bagi warga Muhammadiyah itu termasuk orang yang abror. Karena abror adalah orang yang patuh. Satu, tuntunan hidup Islami personal. Secara person kita ini harus person lagi pribadi, bab mangke wonten sosial. Jadi kesalehan personal ada kesalehan sosial. Ada amalan personal, ada amalan sosial, amalan pribadi dan amalan untuk masyarakat. Amalan pribadi niku paling tidak itu 3, syukur 4. Ning nek tenggen petunjuk Islami bagi warga Muhammadiyah niku 4. Siji, akhlake kudu mulya. Loro, akidahe kudu kuat. Telu, ibadahe kudu tertib. Iki dalam rangka menjadi abror untuk dunia swarga dunia loh nih. Durung swarga akhirat. Swarga akhirat itu kan nanti. Tapi kan kita nginceng sing cetek iki swarga dunia kita dapat salah satunya dengan menjadi al-abror. Karena menurut Ibnu Taimiyah ternyata di dunia kita bisa mendapatkan dunia kebahagiaan, itu kita inceng menjadi abror. Akidahnya kudu kuat. Nah, kita meminimalisir medune akidah, medune iman. Bab iman itu yang qus wa yazid. Iman itu naik dan turun. Ono iman sing naik, ono iman sing turun. Maka kita harus menaikkan iman. Sing marai menurunkan iman itu 2, intern dan ekstern. Sekon jero awake dhewe iki digerogoti karo setan sing wujud jin. Sekon jaba awake dhewe digerogoti setan sing wujud wong, minal jinnati wanas. Hati-hati dengan gerogoti iman yang menjadi menuke. Ini yang pertama, untuk menjadi al-abror, akidah kita harus kuat. Nah, kuat itu aja nanti terjun. Carane yaitu jaga 2. Dari dalam kita jaga supaya setan tidak berkutik, yang jin loh, yang jin. Dari luar kita jaga supaya hubungan dengan manusia kita juga sehat. Mendongkrak iman. Lah saiki carane piye? Men jin mau minal jinnati wanas. Jin menika dening Gusti Rasul dipunendekan asyaitonu jasimun. Setan kuwi ndelik. Delik. Kita ini di dalam diri kita kan ada setan yang delik. Lamun setan kuwi mau, lamun awake dhewe kuwi zikrullah, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah, maka setan yang ada dalam jin yang bagian dari setan yang ada dalam tubuh kita itu apa? Khonas. Khonas itu tidak berkutik, tidak bisa apa-apa dia, lesep. Dia kan laten ya, istilahnya laten yang ada dalam tubuh kita seperti flu, seperti
Apa itu laten. Nek awake dhewe lemah dia muncul, nek awake dhewe kuat dia tidak muncul. Nah kalau kita zakarullah, ingat kepada Allah, dia akan delik, tidak bisa berkutik, tidak bisa menggoda, sehingga iman kita stabil, malah munggah. Caranya zakarullah apa? Sholat, karena sholat itu termasuk zikir, apalagi Al-Quran, termasuk ngaji seperti ini, itu adalah meningkatkan iman untuk supaya dia tidak bisa berkutik si was-was niku. Nomor 3, sedekah. Sedekah itu termasuk zikir, puasa termasuk zikir. Jadi ibadah-ibadah kita itu semuanya adalah ingat kepada Allah, yang membuat setan itu khannas. Apa khannas? Delik. Karena dia wujudnya jin, minal jinnati wan nas. Karena asyaitonu yajri li bani adama menapa? Majrad dam. Setan itu menggoda Bani Adam dengan melewati majrad dam, yaitu pembuluh darah. Majrad dam. Jadi dia lewat pembuluh darah, dia membuat darah itu menjadi tidak stabil, yaitu hormonal tadi. Hormonnya tidak stabil. Dia mesti mengajak kepada kejelekan. Mula nek wong Jawa ora entuk nyekel apa lading jero nek ana setan liwat, itu hubungannya dengan meningkatkan stabilitas iman. Karena setan yang berupa jin itu nggoda awake dhewe metu majrad dam. Apa majrad dam? Yaitu aliran darah. Hati-hati dengan aliran darah kita. Ndak wong anggere muring itu aliran darahnya makin kencang, muring makin kencang, muring makin kencang. Mula ana apa latihan pernafasan men supaya ora gampang muring. Aja gampang muring, mutung termasuk lho niku. Mutung, muring. Apa meneh? Ya pokoknya semua yang menyebabkan kita ini menjadi pemadaman istilahnya. Karena akidah, iman, keyakinan niku nek medun nggih. Itu yang diinceng itu apa? Keset. Begitu kita wegah, itu tondo nek kita ini imannya sedang turun. Pun gampang len kita ini. Arep maca Quran kok wegah, turun. Arep salat wengi kok wegah, turun. Kula nate matur ngeten. Nek awake dhewe gawene salat sunat, poso sunat, sedekah sunat, niku upama iman turun sing dadi kurban sunat. Paling ora salat sunat, paling ora poso sunat, paling ora sedekah sunat, ngoten lho. Nek ora tau lakoni sunat, sing dadi korban apa? Wajib bahaya niku. Akhirnya subuh menjelang duhur, duhur menjelang asar, isi lorong tak kuwi. Asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang ya apa nek isya menjelang subuh. Nek banget akhirnya ora subuh, ora sholat, ora poso. Akhirnya terjadi konversi. Nah ini karena iman yang turun, yang tidak dijagani, sing seko dalam yaitu yang namanya was-was. Was-was cara surat An-Nas lho niku. Surat An-Nas, was-was kudu si was-was ki kudu kita harus zikrullah. Yang kedua yaitu manusia. An-Nas. Nah kalau An-Nas itu gampang rumusnya. Rumusnya gampang. Wong kang soleh kumpulono, guru ngono kowe. Tak yo ana to lagu zaman biyen. Kaping 5 wong kang soleh kumpulono. Kita ini tergantung dengan siapa bergaul. Amor wong sugih ya ora ketok melarat, amor wong bodho ya ora ketok pinter, amor wong edan ya ora ketok waras. Kan ya itulah kita. Rasulullah memberi masalul jali susu, perumpamaan orang berteman dengan jali susu, teman duduk yang jelek, itu seperti perumpamaan dengan orang yang bergaul dengan orang yang pandai besi. Nek kowe ora kenyonyok genine ya paling ora merasa panas. Nah kalau jalisul khair, tempat teman duduk yang baik, maka kamu seperti
bersama penjual parfum. Kalau kamu tidak beli, paling tidak kamu ikut bau wangi. Jadi kalau begitu cara untuk menjaga stabilitas iman malah supaya naik dari luar, yaitu kita harus banyak berteman dengan orang-orang yang beriman. Kuwi jenenge gawe bediang. Bediang perisa bediang. Njur kula duwe falsafah bediang, nek ngono wong iki karek mor-morane. Nek mor-morane panas ya melu panas. Itulah sebabnya maka ini perkumpulan terah tahun 2017 ini ya harus tetap ini dalam rangka untuk meningkatkan iman, karena mor-morane nek iki awake dhewe iki njur cobi kita kan bisa merasakan kenikmatannya iman, halawatul iman. Itu salah satunya adalah kalau kita mencintai seseorang karena Allah. Ini kan kita mencintai karena Allah. Jadi ada 3 halawatul iman itu. Apa namanya halawatul iman? Manisnya iman. Salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ana telu, sapa sing iso nemu telu kuwi dheweke bakal ngrasake manisnya iman. 1, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. 2, kalau mencintai seseorang karena Allah. Iki lho yang kedua iki awake dhewe kira ketemu yo nyes ngono to iki. Apa nyas? Rasane persaudaraan kita itu nyes. Nah ini karena Allah. Karena Allah berarti kita ini bisa merasakan nikmatnya iman. Oh ya nikmat, aslinya iman itu nikmat, Bapak Ibu. Aslinya orang yang beriman itu nikmat. Menjadi tidak nikmat karena godaan dari dalam dan dari luar. Yaitu minal jinnati wan nas. Itu menjadi tidak nikmat. Perangi. Caranya itu Allah. Terus yang kedua, amor wong sing soleh. Jadi meluncurnya akidah itu harus dijaga. Akidah harus kuat sampai kita merasakan nikmatnya iman. Sampai merasakan nikmatnya iman. Sampai kepada kita mendahulukan kepentingan Allah. Contohnya ngeten nggih sakniki. Nek kita ini bahwa Allah dan Rasulnya harus dicintai daripada yang lain. Niku contohnya prioritas. Prioritas. Wingi duit sing diargo haji karo duit sing argo ngopo menang haji, berarti wis dia merasakan nikmatnya iman itu. Menang gue bayar haji, yang lain kalah. Berarti apa? Kita sudah bisa mendahulukan apa? Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Terus medun poso. Terus medun salat. Terus medun apapun perintah Allah kita usahakan. Nah, carane supaya kita tetap mencintai Allah dan Rasulnya itu nek cara Jawa witing tresno jalaran saka kulino. Kulino itu namanya bahasa Inggrisnya habit. Habit itu kebiasaan. Jadi untuk tetap mencintai Allah adakan pembiasaan. Pembiasaan sehingga tubuh kita kan punya ritme waktu sendiri. Waktu makan, arep urung ngelih ki angger bar magrib ki rumaksaku terus ngelih. Soalnya angger bar magrib acarane mangan upamane lho. Itu namanya ritme waktu atau ritme waktu sholat. Pokoknya arep turu jam pira kae anggere waktu subuh ki mesti tangi. Itu sudah punya ritme namanya. Itu tidak usah mikir itu. Witing tresno jalaran saka kulino rasa mikir. Upayakan supaya pekerjaan otak berubah menjadi pekerjaan otot. Dalam rangka apa? Membangun cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadikan kebiasaan. Orang usah mikir. Selalu tidak usah mikir. Sehingga kita ini kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka apa saja yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya pada kita itu kita ikhlas ridho sampai kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Niku sampai Rasulullah mengatakan wajabat lahul jannah. Sapa wong sing muni ngono, sing muni aku lega lila Allah pangeranku, Islam agamaku, Muhammad nabiku,
wajib masuk surga. Sampai Rasul mengatakan begitu loh. Wajabat lahul jannah. Sehingga kita selalu menyatakan ikrar-ikrar itu. Tunggalen ikrar ya sok dong ngono to karo garwane. Mbah, aku ki tresno karo kowe. Ngono ta? Terus mbah itu, lek rumangsaku koyo canom ngono ta. Ya memang kalau dengan Allah kita supaya rasa cintanya tetap itu terus saja kita ulang-ulang. Syahadat selalu kita ulang-ulang dalam sholat. Itu supaya apa? Supaya rasa cinta tidak lekang oleh panas, tidak lapuh oleh hujan dan didahulukan. Itu kita bisa merasakan dan itu nikmat. Nah itu apa? Dalam rangka menaikkan apa albir namanya. Albir, kita menjadi albir, akidahnya kuat. Lalu apalagi? Wes akidah mau tak enggokke nenggon bagaimana menjaga akidah supaya akidah kita itu naik. Akidah kan keyakinan kita itu tidak turun tapi naik. Cara menaikkan yaitu dengan apa? Zikrullah, dengan apa namanya ibadah. Panjenengan preso cara menurunkan maksiat. Begitu maksiat celurut, maksiat celurut. Mau limo apa meneh celurut. Siap. Maksiat sekecil apapun itu menimbulkan dosa. Namanya apa? Nuktah. Rasulullah ngendikake nek ana wong dosa, maka di dadanya ada titik. Begitu tobat titiknya hilang. Ora tobat titiknya ada, tambah sampai ke ba. Akhirnya dia menjadi ron. Balrona fi qulubihim bima kanu yaksibun. Bahkan di dalam dadanya ada ron. Ron itu apa? Kerak. Sing mbok diomongono lambe setumang karek. Melanges ora ngandel. Ora iso. Jadi hati-hati ya dengan dosa. Karena dosa itu bisa menurunkan iman. Dan kalau imannya turun, ada konversi nanti terakhir. Konversinya apa? Ya kuwi nek wong sing maune nglakoni dosa terus ora ndang tobat, utawa pertama dosa ki tobat, dosa kedua tobat, dosa ketiga wis ora tobat, dosa keempat nek ana wong eleke tempiling. Itu namanya konversi agama menurut versi Buzagiyah Dirojat, profesor apa ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama begitu. Konversi itu terjadi karena dosa sekali dia tobat, dosa kedua dia tobat, dosa ketiga sudah tidak begitu tobat. Dosa keempat ya sudah tidak apa-apa. Lalu yang kedua ya saya tak terus keneng tuntunan hidup Islami supaya iman tetap naik-naik jadi orang bir sehingga kita mendapatkan nikmatnya dunia finnaim, bahagia di dunia tadi, yaitu ibadahnya tertib. Ibadah itu membuat kita ini menjadi tentram. Ibadah yang fungsional. Nah, ibadah sing tradisional ya pun jengking-jengking klepat ya aduh suwe men imame kuwi malah ngono. Kalau yang fungsional ya bisa merasakan. Ya toh kalau sudah terbiasa ibadah itu puas. Contohnya ngene, nek awake dhewe urung dhuwur kok rasane urung sreg. Begitu wis dhuwur plong. Nah, itu berarti ada ibadah, ada dorongan ibadah pembiasaan yang bagus itu. Jadi nek urung salat rasane gitu. Ibadahnya harus tertib. Menurut itu tuntunan hidup Islami Muhammad bagi warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama. Aku mau ngomongin abror tadi. Wis ana tuntunan hidup Islami. Ibadahnya harus tertib. Akhlaknya harus mulia. Kalau ingin abror loh. Ingin mendapat surga di dunia tadi, di akhirat jelas. Karena semua lillah. Di akhirat itu jelas. Nah, tapi di dunia kita ngicipi. Yaitu tenang, damai, bahagia. Dopaminnya keluar. Dopaminnya keluar. Karena ada tentram. Sehingga walaupun di penjara seperti Ibnu Taimiyah tadi, saya senang saja dimanapun saya berada. Jadi lagunya kayak lagu pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bagus itu kalau bisa begitu. Itu namanya dopamin selalu meliputi. Itu hanya kalau kita ingin al-abrar dunia akhirat loh. Anak dunia tok gampang. Dunia tok ayo anggere awake dhewe iki wingi kae apa paimo MS kae. Ya toh, pennya apa pikiran yang
positif. Ane apa? Air putih. I-nya istirahat yang cukup. M-nya matahari. D ini loh. Terus O-nya olahraga. MS makan yang sehat. Udah. Itu apa? Dopaminnya enak. Ora gampang muring, ora gampang ngono. Kalau dilambari iman, jadi apa? Surga dunia dan surga akhirat. Mau tambahi wae iman, tambahi wae iman. Dah. Sehingga kita melaksanakan ibadah orang mikir, orang megah. Tadi ada pikiran bahwa kalau turun itu cirinya apa? Megah. Anggere awake dhewe megah itu berarti sedang turun. Ini awake dhewe mempeng sedang naik. Nah kalau ini tenang, damai, bahagia, begitu, sejahtera, itu didapat kalau akhlaknya mulia. Apa akhlaknya mulia? Jujur, orang ngapusi. Akhirnya ngapusi sepisan, akhirnya peng 10 ya ngapusi. Gitu nih kan. Namanya, iki mau pama aku telat, terus yang pangapunten kalau telat, bang soalnya ngapusi mamanya. Piting gembos upamane lho. Terus Pak Adimin takon, "Dateng pundi?" Mongko ora tau aku wis orang gembos kayak muni piting gembos. Dateng pundi? Kula pompake mriko mongko ora wis loro to kuwi. Dan iku pite sinten? Anu pite wae putu kula mongko ora wis papat to kuwi. Dadi nek Pak Adimin saya akeh le takon. Kuwi dosaku saya akeh. Jadi orang goroh itu enggak akan tenang. Wong goroh iki mesti akan timbul goroh berikutnya. Akan timbul goroh berikutnya. Jadi akhlak yang mulia itu salah satunya adalah jujur, sidik. Ini sifat Rasul, amanah, bisa dipercaya, sidik, amanah. Tabligh, komunikasinya itu komunikatif, tabligh itu komunikatif. Nanti apa orang megai ngono lho wong iki. Angger srawung karo kae jan aku senep ya. Pamane aku ora kurang tabligh itu. Kurang tabligh, bisa PR nek cara bahasane saiki, public relation-nya bagus itu. Terus tabligh amanah fatona. Fatona itu cerdas. Nah, akhlaknya yang mulia itulah yang menyebabkan kita juga bisa di dunia ini mendapat surga. Innal birra lafi sijin wal fujura lafi innal birra lafi na'im. Lalu fujur lafi jahim. Kita ingin tidak di jahim, tapi ingin di naim. Di akhirat, iya. Di dunia, iya. Karena doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau begitu, kita ingin juga setiap kesempatan seperti ini kita bahagia. Begitu. Jadi kalau kesempatan kita kumpul gini, kita menikmati lezatnya iman ya. Lezatnya iman itu apa? Lezatnya bersaudara. Kita cinta ini karena Allah. Dan kita benci kafir seperti bencinya kalau dilempar ke neraka. Nah, begitu. Benci kembali ke kafir. Maksudnya ojo nganti awake dhewe iki ke kafir. Kafir dalam arti apa? Murtad. Ojo nganti murtad. Sebab kafir banyak toh. Kafir menutup apa? Syukur, ora syukur itu kafir juga. Begitulah. Kita hari ini mendapatkan apa? Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Bahwa abror kebaikan, orang yang baik itu di surga. Naim, fi itu di dalam, munggah swarga, ngisor swarga, kanan swarga, kiri swarga. Di dunia juga begitu, di akhirat kita harapkan juga begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.